Alur cerita, Dewa Kekayaan kini memasuki babak yang semakin seru, chapter ke-16. Di cerita sebelumnya diperlihatkan dua sosok naga berbincang. Seakan-akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Glorious Dragon dan Skyfire Dragon terbang terburu-buru karena tidak ada waktu lagi ucapnya. Cerita berlanjut, Glorious Dragon berkata, kegelapan akan melampaui waktu dan ruang, menelan segalanya. Manusia ini adalah harapan terakhir. Cepat ikuti aku sudah bilang. Ini adalah harapan terakhir. Lalu Skyfire Dragon bilang, apakah kita benar-benar akan mempercayakan kelangsungan hidup ras naga kepada manusia itu? Kemudian Sin berpindah ke kota. Seseorang berkata, memang tidak mudah, tapi kita akhirnya sampai di kota utama Fengge. Ternyata itu kelompok Qingfeng. Ya, selain Ye Xiao, seharusnya kitalah pemain pertama yang tiba di kota utama Fengge. Itu benar. Tiba-tiba dari atas langit terdengar suara minta tolong. King Feng dan timnya melihat ke atas, membuatnya terkejut melihat dua ekor naga melintas. Suara minta tolong itu ternyata Ye Xiao. Siapapun tolong aku, naga ini menangkapku. Berhenti berteriak. Menurutmu siapa yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu? Tolong. Aku belum pernah melihat naga sebesar itu. Dan sepertinya naga itu telah menangkap seseorang. Apa itu? Ye Xiao. Mustahil. Bahkan naik ke level 100 pun, mustahil bisa melawan naga tingkat dewa ini. Bos, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengejar naga itu? Apa yang kau kejar? Itu naga tingkat dewa. Dia bersin saja, kita akan musnah. Berita terkini, bos naga raksasa tiba-tiba muncul di luar kota Fengye, salah satu kota utama, dan seorang pemain yang tidak beruntung ditangkap. Terkejut, bos King Feng mengungkapkan bahwa pemain yang kurang beruntung itu diduga adalah Ye Xiao. Apa artinya ditangkap oleh naga? Pemain biasa mengatakan demikian, pemain top mengatakan demikian, dan bahkan orang-orang besar di papan peringkat pun mengatakan demikian. Kerumunan orang-orang membahas Ye Xiao. Ada yang berkata bahwa Ye Xiao dibawa oleh dua naga raksasa. Lalu lainnya bilang, apakah itu benar karena aku belum pernah melihat naga? Ada juga yang berkata, pantas Ye Xiao levelnya tinggi karena memakai jasa naga untuk leveling. Bahkan ada yang iri karena mengira Ye Xiao memakai jasa naga leveling. Kemudian Sin berpindah. Di sebuah altar berbentuk lingkaran dengan tulisan kuno, dan berdiri tegak patung naga raksasa di samping altar. Kedua naga itu membawa Ye Xiao ke altar itu. Berdiri tegak kedua naga di hadapan Ye Xiao, menatap tajam dengan mata menyala ke arah Ye Xiao. Mengapa kedua naga ini terlihat begitu familiar? Dan Ebimon si katak merah berkata, ngomong apa sih? Kau lupa semua ulahmu sendiri? Udah dibilangin jangan macam-macam sama naga itu. Ye Xiao membeku berkeringat dingin, habislah aku. Yang satu telurnya kucuri, yang satu markasnya kujarah. Kayaknya nggak bakal selamat nih. Skyfire Dragon berkata, hei manusia, apa kau tidak takut? Ye Xiao pasrah, bunuh atau siksa, terserah kalian. Tapi dalam hati Ye Xiao berkata, gimana aku tidak takut? Siapa yang tidak takut dengan naga sebesar ini? Lalu berdiri tegak Glorious Dragon di depan Ye Xiao. Manusia, kau tidak perlu takut. Karena telur naga yang kau ambil adalah harapan terakhir ras kami. Aku membawamu ke sini untuk memberimu kesempatan. Maksudmu, Xiao Hui? Xiao Hui? Bagaimana bisa kau menamai ras nagaku nama yang memalukan seperti itu? Hah? Apa itu memalukan? Xiao Hui sangat menyukai namanya. Waktu kita mepet, urusan penting dulu. Cih, kedua naga itu kemudian terbang ke atas. Lalu berkata, atas nama naga, kalian mau ngapain aku? Tadi itu cuma bercanda. Asal kalian kasih aku hidup, apa aja akan kulakukan, please jangan bunuh aku. Aku nggak dekat-dekat amat sama dia. Soal nyolong telur naga itu beneran bukan urusanku, sumpah. Terlihat aura kedua naga itu terserap masuk ke bola mata patung naga raksasa di samping altar. Lalu mata patung naga itu bersinar terang dan memantulkan cahaya dari bola matanya ke Ye Xiao. Itu merupakan proses memberikan.
Blessing dari klan naga ke Ye Xiao. Terimalah suntikan kekuatan Dewa Naga. Kemudian scene berpindah, diperlihatkan percakapan di forum Doomsday. Hari ini dilaporkan, negara Daxia masih mendominasi sepenuhnya. Menguasai 100 peringkat teratas dalam daftar level. Badai kompetisi kembali bergulir. Peringkat kedua leaderboard berganti lagi Jinyi Yexing memamerkan skill assassin kelas dewa. Dengan berani melesat ke level 14, sukses menggeser Mingming Ruyue dan menciptakan jarak. Ye Xiao masih kokoh di puncak leaderboard, tapi levelnya sudah 3 hari tidak bergerak. Apakah ini awal kejatuhan sang legenda? Sejak dibawa kabur oleh sang naga, level Ye Xiao tetap stuck di level 30 selama lebih dari 3 hari. Ada apa sebenarnya di balik ini? Kemudian di tengah kota, orang-orang berkata, apa ada yang tahu apa yang sedang terjadi pada Ye Xiao sekarang? Nggak tahu juga deh. Si Ye Xiao ini emang selalu misterius kayak naga tampak kepalanya aja, ekornya nggak kelihatan. Tapi kalau lihat progres biasanya kayaknya ada sesuatu yang terjadi nih. Waduh, ditangkap naga. Jangan-jangan ini lagi ada plot twist gila-gilaan? Apa naga ternyata suka beginian? Haha, pasti pakai cara curang buat berada di posisi 1. Sekarang ketahuan kan, akhirnya kena hukuman juga. Dengar ya, ada temanku yang tahu inside story kali ini Ye Xiao beneran game over. Jangankan 3 hari, 30 hari pun dia nggak bakal comeback. Apakah temanmu memiliki informasi internal? Siapa teman yang kau maksud? Bahkan tokoh tingkat atas seperti Mingming Ruyue mengaku tidak mengetahuinya. Kecil kemungkinan temanmu lebih berpengetahuan. Aku khawatir diskusi ini tidak akan produktif dengan pola pikir yang terbatas seperti ini. Perlu kau ketahui bahwa sesungguhnya para ahli justru sering ditemukan di kalangan masyarakat biasa. Menyebut diri sebagai tingkat atas pun sebenarnya sudah menunjukkan bahwa level tersebut masih tertinggal jauh. Bahkan bisa dikatakan tidak sebanding. Lalu scene berpindah, Ye Xiao dan Ebimon terbangun setelah pingsan. Dia berkata, kepalaku sakit. Dan notifikasi sistem muncul. Selamat. Anda telah menerima blessing dari Dewa Naga dan menjadi semakin kuat. Selamat beast Anda Xiao Hui telah diberkati oleh Dewa Naga dan menjadi semakin kuat. Tempat apa ini? Sepertinya ini adalah area level 40. Kedua naga itu menghilang. Ye Xiao kemudian membuka jendela status. Job, Dewa Kekayaan, Innate Talent Endless Fortune level 1. Innate Talent Stingy to the Bone level 1. Innate Talent Great Blessing level 1. Innate Talent Unparalleled Charm level 1. Innate Talent Kekuatan Dewa Kekayaan level 1. Blessing Dewa Naga ini udah susah payah, tapi kok tidak kerasa perubahan statnya? Jangan-jangan efeknya di skill? Sepertinya tidak ada yang berubah. Tunggu dulu, kok kayaknya ada skill Money Shield baru ya? Setiap 100 koin emas bisa dikonversi jadi 1 poin shield. Berarti dengan saldo 1,81 miliar koin emasku, dapat 18,1 juta shield dong. Gila ini broken banget. Ini luar biasa. Tanpa masa cooldown, aku sungguh beruntung. Hah? Karena job Dewa Kekayaan memiliki talent dan skill baru. Lalu apakah God Beast Controller itu? Innate Talent, Divine Power, Innate Talent Source of Magic Power, Innate Talent God Beast Tamer Set, Innate Talent Beast God Aura, Innate Talent Beast Goo Control, semua level 1. Innate Talent Infinite Beast Control level 1, Beast God Controller. Anda telah memahami arti sebenarnya dari penjinakan beast. Tidak ada batasan jumlah beast yang dapat Anda miliki. Ye Xiao berkata, astaga, beast yang tidak terbatas? Jumlah beast yang tidak terbatas? Bahkan Royal Beast Tamer hanya punya 3 binatang inti, tapi kau, dasar brengsek, tidak punya batas. Astaga, apakah ini nyata? Apa aku sedang bermimpi? Oh Dewa Naga, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Aku pasti akan membakar dupa untuk kedua Dewa Naga saat aku kembali. Dan aku pasti akan berterima kasih padamu atas 8 generasi leluhur. Sungguh. Scene berpindah. Diperlihatkan tempat ujian level 30. Berdiri seorang prajurit di depan gerbang.
Dan Ye Xiao sudah tiba di sana. Ternyata itu adalah Tuan Ye Xiao. Apakah Anda akan mengikuti trial level Abyss? Ya, mohon tunggu sebentar. Lalu gerbang ujian level 30 tingkat Abyss telah terbuka. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan di part chapter selanjutnya. Terima kasih.